Halo guys, balik lagi di Cerita Singkat. Kali ini, kita bakal bahas sebuah film biografi olahraga yang intens banget, berjudul Christy. Ini adalah kisah nyata tentang petinju wanita legendaris, Christy Martin, yang harus berjuang bukan cuma lawan musuh di atas ring, tapi juga orang-orang toksik di sekitarnya. Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan narasi Christy yang bilang kalau ada orang yang pernah ngomong, gaya bertarungnya itu kayak orang yang pengen ngehancurin semua orang yang pernah jahatin dia. Katanya, dia bertarung kayak orang yang kerasukan setan. Dan Christy ngaku, mungkin itu benar. Kita langsung dibawa ke suasana chaos di sebuah kompetisi tinju amatir, Tough Man. Di sini, Christy muda masuk ke ring bukan pakai teknik tinggi, tapi murni pakai amarah. Misinya cuma satu, gebukin lawannya sebelum dia kena pukul. Dan benar aja, Christy menang telak. Setelah pertarungan, Christy nyamperin ibunya, Joyce, dan kakaknya, Randy. Christy pamer kalau dia baru aja menang $300, duit yang lumayan banget saat itu. Meskipun mukanya agak lebam dikit, Christy seneng banget. Tapi ibunya kelihatan khawatir dan gak terlalu antusias. Masalah mulai muncul pas makan siang di rumah. Suasana meja makan hening banget, canggung parah. Ayahnya, Johnny, dan ibunya akhirnya ngomong. Ternyata ada tetangga, Pam Doolan, yang nelpon dan ngomongin hal-hal buruk tentang Christy dan temannya, Rosie. Orang tua Christy nggak suka sama kedekatan Christy dan Rosie. Mereka nyebut itu nggak normal. Ibunya bilang, Pam Doolan bakal bawa Rosie ke pendeta buat dilurusin, dan mereka pengen Christy juga melakukan hal yang sama. Christy jelas nolak mentah-mentah. Situasi makin panas pas orang tuanya ngancem bakal stop ngasih duit sewa tempat tinggal kalau Christy masih terus ketemu Rosie. Christy marah besar. Dia maki-maki tetangganya yang julid itu dan akhirnya cabut dari meja makan sambil banting pintu. Gak lama setelah itu, kita lihat Christy ketemu sama Rosie. Sayangnya, Rosie gak sekuat Christy. Rosie ketakutan karena keluarganya ngancem bakal mutus uang bulanan dan ngusir dia kalau gak mau ketemu pendeta. Rosie akhirnya milih nyerah. Dia ninggalin Christy demi keamanan finansial dan tekanan sosial. Christy ditinggal sendirian. Karena frustrasi, Christy melampiaskannya di lapangan basket. Pas lagi tanding, dia malah diledekin lesbian. Christy langsung nonjok temannya sendiri sampai babak belur. Pelatihnya langsung ngusir dia, bilang kalau basket itu olahraga tim, bukan tempat buat baku hantam. What did she do? Christy lagi di rumah sama anjingnya, Casey, pas telepon berdering. Yang nelpon namanya Richard Christmas, perwakilan dari Larry Carrier, seorang promotor tinju di Bristol, Tennessee. Ternyata, Larry lihat Christy berantem di kontes Toughman kemarin, dan tertarik. Dia nawarin Christy buat debut tinju profesional dengan bayaran $500. Awalnya Christy ketawa, dia bilang dia pemain basket, bukan petinju. Dia ikut Toughman cuma iseng. Tapi karena butuh duit dan Kemang lagi kacau, akhirnya dia setuju. Singkat cerita, Christy naik ring untuk debut profesionalnya. Dengan modal nekat dan tenaga badak, dia berhasil bikin lawannya KO. Penonton bersorak gila-gilaan. Setelah pertandingan selesai, Larry Carrier ngasih duitnya ke Christy. Si promotor terkesan banget. Dia ngenalin Christy ke pelatih tinju bernama Jim Martin. Larry nyuruh Christy buat datang ke gymnya Jim minggu depan buat trial. Larry bahkan nyuruh Christy bawa ibunya, karena Jim itu tipe family man. Bring your mom. Just your mom. Minggu depannya, Christy dan ibunya datang ke gym Jim Martin di West Virginia. Kesan pertama, buruk banget. Jim Martin ini orangnya kasar, seksis, dan arogan. Pas Christy nyapa, Jim malah ngusir karena Christy dianggap ganggu konsentrasi petinju lain. Christy udah ilfil dan ngajak ibunya pulang. Dia bilang, orang ini brengsek mah. Tapi ibunya, Joyce, malah maksa Christy buat bertahan. Ibunya bilang, Larry udah bayarin hotel dan ini peluang bagus. Ibunya nggak mau Christy nyerah cuma karena ada cowok yang ngomong kasar. Akhirnya Christy mau nyoba latihan. Jim ngetes Christy dengan cara yang sadis.
Dia nyuruh petinju cowok bernama Walt buat sparring lawan Christy. Jim bahkan bisikin Walt buat hancurin Christy, patahin rusuknya kalau perlu. Christy digebukin habis-habisan di atas ring sama si Walt. Tapi di satu momen, saking emosinya, Christy nggak sengaja nonjok kepala Walt dengan keras sampai dia jatuh terduduk. Si Jim Martin yang lagi berdiri di pinggir ring sadar kalau cewek ini punya tenaga dan nyali. Christy akhirnya tinggal di sebuah mobil karavan yang disediain Larry. Calls come directly to you. Like that. You can figure it out with Polly. No problem. Jim mulai melatih Christy dengan keras. Hubungan mereka aneh. Jim sering banget ngeritik fisik Christy. Get your hands up. You're gonna get yourself knocked on your ass. Pas lagi makan di diner, Jim pesen steak. Tapi Jim ngelarang Christy minum kopi pakai gula atau makan dessert. Jim bilang dengan pedas, gue nggak mau ngelatih petinju gendut. Training my ass off. Yes, I don't know. We'll see. Malamnya pas Christy pulang, di depan rumahnya sudah ada kotak dari Jim. Isinya baju tinju warna pink buat Christy. Jab, jab, jab. Christy latihan makin keras. Sampai akhirnya, tibalah saatnya pertandingan kedua Christy. Kerja keras Christy membuahkan hasil. Di pertandingan keduanya, dia menang mudah. Dia ngerasa tinju adalah panggilan hidupnya. Jab, jab, jab. Well done. Saking senengnya, dia nelpon Rosie, mantan pacarnya, buat ngabarin kalau dia udah nemuin passionnya. Christy ngajak Rosie nonton pertandingannya 6 minggu lagi. Tapi Rosie malah ngasih kabar buruk. Rosie bilang dia gak bisa LDR dan dia udah ketemu cowok baru. Rosie bilang, kamu bakal suka kok sama cowoknya. Christy langsung down parah. Hatinya hancur berkeping-keping. Patah hati itu dibawa Christy ke pertandingan berikutnya. Begitu lonceng bunyi, Christy ngamuk kayak banteng. Dia ngehajar lawannya brutal banget sampai menang KO. Beberapa pertandingan dimenangkan secara berturut-turut. Di sebuah tempat biliar, Jim mulai mencuci otak Christy. Jim Martin bilang, kamu mainnya pakai amarah. Jim bilang, tinju itu kayak catur, gak boleh pakai emosi. Terus, Jim mulai ngatur penampilan Christy. Dia nyuruh Christy manjangin rambut. Katanya, gak ada yang mau lihat cewek tomboy bertinju. Kamu bakal lebih cantik kalau rambutnya panjang. Jim juga ngaku kalau dia udah ngobrol sama ibunya Christy dan tahu soal Rosie. Jim mulai memanipulasi Christy dengan bilang kalau masa lalunya, lesbian, itu aib yang bakal bikin dia kehilangan keluarga dan karir. Sejak malam itu, hubungan Christy dan Jim menjadi lebih intim, bukan hanya sebagai pelatih. We should get to the gym. Christy sempat pulang sebentar nemuin ayahnya. Dia kangen rumah. Tapi Jim terus nempel. Christy sempat ragu. Dia bilang ke Jim kalau dia udah nyoba 6 bulan dan mungkin saatnya cari kerjaan normal karena tinju wanita belum ngehasilin duit banyak. Tapi Jim meyakinkan Christy. Jim bilang dia nggak pernah lihat petinju, bahkan cowok sekalipun, yang punya potensi sebesar Christy. Jim janji bakal bikin Christy jadi petinju wanita terhebat di dunia. Jim punya rencana, pindah ke Florida, kerja sama promotor Lenny Del Persio, dan puncaknya, bakal ngenalin Christy ke Don King, raja promotor tinju dunia. Jim ngajak Christy pindah ke Daytona Beach.
I can't stop you. And I got this real nice situation. Pryor's a buddy of mine. You know Aaron Pryor. You know my doctor. Setelah Jim berhasil ngebujuk Christy buat ninggalin West Virginia dan masa lalunya yang kelam, mereka pun pindah ke Daytona Beach, Florida. Jim udah nyiapin apartemen gratis buat mereka dan janji bakal nyari pertarungan yang lebih besar. Di gym baru, Jim benar-benar gak ngasih ampun. Latihannya makin keras, seolah dia pengen benar-benar ngilangin sisa-sisa Christy yang lemah dan membentuknya jadi mesin petarung. Christy sparring dengan petinju cowok lain, termasuk Short Dog dan Big Jeff. Semua latihan keras itu membuahkan hasil. Christy Martin menang, dan menang lagi di setiap pertandingannya. Dia benar-benar jadi petinju yang brutal di atas ring, bikin penonton bersorak histeris. Dia ngerasa udah nemuin jati dirinya. Suatu malam, Christy dapat telepon dari Rosie lagi. Dia ngajak Christy ketemuan. Sementara dari ruang sebelah, Jim mendengar pembicaraan mereka. Ketika bertemu, Christy cerita betapa hebatnya dia di ring, menang terus-terusan. Dia yakin udah nemuin halnya di tinju ini, sesuatu yang orang lain mungkin gak akan pernah temuin seumur hidupnya. Rosie pun cerita kalau pacar barunya yang cowok itu ternyata brengsek, dan hubungan mereka gak berhasil. Christy dan Rosie sempat ketawa bareng, mencoba kembali terhubung. Tapi Christy gak tahu, kebahagiaannya bakal segera direnggut lagi. Tiba-tiba Jim muncul, wajahnya merah padam. Dia langsung narik Christy keluar, emosi banget. Jim marah besar karena Christy berani-beraninya nongkrong bareng lesbian itu. Christy nyoba membela diri, bilang mereka cuma minum-minum. Tapi Jim gak peduli. Jim bilang Christy bakal kehilangan keluarganya, karirnya, bahkan pelatihnya, yaitu Jim sendiri. Kalau terus-terusan begini, Jim mengklaim cuma dia yang percaya sama Christy. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menghubungkan Christy dengan Don King. Puncaknya, Jim berlutut di depan Christy dengan wajah kesal dan nada memaksa, dan melamar Christy. Christy yang shock, bingung, dan terjebak dalam situasi yang toksik ini, akhirnya cuma bisa mengiyakan sambil meminta Jim untuk berdiri. Jim and Christy Martin. Setelah menikah, Christy berganti nama menjadi Christy Martin. Kontrol Jim makin jadi. Suatu hari, ayah Christy nelfon. Jim yang ngangkat, tapi dia bohong bilang Christy lagi lari pagi, padahal Christy ada di situ. Masalah keuangan mulai muncul. Christy ngusulin buat kerja sampingan di toko obat buat nambah penghasilan. Tapi Jim nolak. Dia bilang tugas Christy cuma bertinju. Christy nyindir Jim. Kan kita butuh duit buat bayar tagihan telepon. Kenapa kamu gak kerja aja? Jim marah lagi. Bilang dia udah punya pekerjaan sebagai pelatih Christy. Dia juga nyalahin Christy karena nggak mau melakukan hal lain. Yang Jim maksud adalah tampil lebih feminin untuk menarik perhatian buat dapetin duit lebih. Ini bikin Christy makin tertekan. Di tengah ketegangan itu, Christy terus bertarung dan menang. Setelah salah satu kemenangannya, Jim memperkenalkan Christy kepada temannya, Jesse Urbinson. Jesse bilang, kita harus bawa dia ketemu Don. Yep, Don King, promotor tinju legendaris yang terkenal dengan gaya rambut uniknya itu. Dalam perjalanan menuju pertemuan bersejarah dengan Don King, mobil mereka mogok di tengah jalan. Christy marah besar, karena Jim gak pernah cek oli. Mereka akhirnya sampai, meskipun telat. Don King menyapa mereka dengan energik. Yang bikin Jim kaget dan malu, Don King gak ingat pernah ketemu Jim sebelumnya. King terkesan dengan Christy, terutama karena dia cantik, tapi seorang putri penambang batu bara yang bertarung pakai setelan pink. Mereka mau nunjukin rekaman pertarungan Christy, tapi kasetnya sepertinya rusak. Christy gak kehabisan akal. Dia langsung nunjukin pukulan-pukulannya di depan Don King. King makin terkesan dan langsung nawarin kontrak. 5 pertarungan 6 ronde dengan bayaran $5.000 per pertarungan. Jim mau bawa kontrak itu ke pengacara mereka, tapi Don King tegas bilang, kontrak ini nggak bakal keluar dari kantor ini. Kamu tanda tangan di sini atau nggak sama sekali. King tahu mereka butuh duit.
Christy Martin resmi jadi bagian dari Don King Productions. Dia langsung jadi sensasi. Don King ngenalin dia sebagai First Lady of Boxing dan putri penambang batu bara. Dia bakal bertarung di pertandingan pembuka Mike Tyson, dan itu disiarin pay-per-view. Di konferensi pers, Christy ngegas banget. Dia bilang dia gak peduli orang nonton karena dia wanita pertama di pay-per-view. Dia mau orang nonton karena dia yang terbaik. Dia janji bakal bikin lawannya, Deirdre Gogarty, KO secara spektakuler. Malam pertandingan tiba. Christy grogi banget, tangannya gemeteran. Ayah dan ibunya datang buat ngedukung. Ibu Christy malah ngeluh soal udara gurun yang dingin dan pengen belanja. Tapi Jim nyuruh semua orang keluar dari ruang ganti Christy biar dia bisa fokus. Jim ngasih semangat. Dia bilang, "Kamu adalah bintang. Tunjukkan aksimu." Hey, you're okay. Do what you do, baby. You done the work. Start. Pertarungan melawan Deirdre Gogarty dimulai. Ini adalah pertarungan yang brutal dan berdarah. The blue corner, joining us from Dublin, Ireland, 2 draws, 9 wins coming by Gogarty. Kedua petinju saling serang tanpa henti. Hidung Christy mimisan parah, darah bercucuran di wajahnya. Jim di sudut terus-terusan ngasih instruksi, nyuruh dia tetap mukul jab dan jaga pertahanan. Dokter sempat ngecek hidungnya, tapi Christy bersikeras dia baik-baik aja. Pertarungan berlangsung sengit sampai ronde terakhir. That jab boy. I'm fine, Doc. I'm really fine. Akhirnya, Christy Martin dinyatakan menang mutlak dengan keputusan bulat dari para juri. And 60-53. Christy Martin langsung jadi bintang. Dia muncul di majalah Sports Illustrated, jadi wanita petinju pertama yang tampil di sampulnya. Wartawan terus bertanya tentang hidungnya yang berdarah dan perannya dalam tinju wanita. Christy dengan angkuh bilang dia gak tertarik jadi juara untuk wanita. Dia cuma pengen dikenal sebagai petinju hebat, titik. Jim pun ikut memperkuat itra istri normal Christy di depan media. Adegan selanjutnya nunjukin Christy makin sering bertarung, makin sering menang KO. This is the first time I've seen you in a nice dress. Di sebuah konferensi pers, Christy bahkan berani-beraninya nge-trash talk lawannya, Lisa Holloway, dengan ngehina penampilan Lisa dan orientasi seksualnya. Tanpa dia sadari, kesuksesannya membuat dia jadi sombong. Dia nunjukin betapa dalamnya pengaruh dunia tinju yang brutal ini udah merubah dirinya. Di ring, Christy menang lagi. Saat wawancara TV, Jim maksa Christy buat ngeluh soal bayaran. Christy dengan sombong bilang di TV, "Gue udah ngelakuin banyak buat olahraga ini. Gue harusnya dibayar lebih mahal." Ternyata ini skenario Jim buat neken Don King. Christy akhirnya ketemu Don King lagi buat bahas kontrak lawan Andrea Deschong. Tapi Don King gak seneng sama omongan Christy di TV soal duit. King ngasih peringatan keras. Kalau gue dengar lu ngomong jelek soal gue atau ngeluh soal bayaran lagi ke media, gak bakal ada pertarungan lagi. Lu bakal diganti. Christy cuma bisa nunduk dan bilang, "Baik pak." Di sini kelihatan kalau Christy sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa. Dia cuma aset buat Jim dan Don King. Waktu berlalu, kita lompat ke tahun 2003. Ini adalah pertarungan terbesar dalam sejarah tinju wanita. Christy Martin versus Laila Ali, anaknya Muhammad Ali.
Christy sadar Layla itu jauh lebih muda, lebih tinggi, dan jangkauannya lebih panjang. Christy minta ke Jim buat nyewa co-trainer atau asisten pelatih buat bantu strategi. Tapi Jim tersinggung berat, dia ngerasa diremehin. "Lu pikir gue nggak bisa bawa lu ke level selanjutnya?" teriak Jim. Jim nuduh Christy bersekongkol sama orang-orang di gym di belakangnya. Emosi Jim meledak. Jim langsung nyerang dan mukulin Christy. Setelah tenang, Jim sadar kalau Christy emang butuh sparring partner yang selevel. Ironisnya, Jim manggil Lisa Holloway, wanita yang dulu dihina habis-habisan sama Christy, buat jadi partner latihan. I'm out of here. Have a seat. If you ever need anything. Pas Lisa datang, suasananya canggung parah. Tapi Lisa ternyata profesional dan baik banget. Mereka pun mulai latihan intensif. Hey, great angles. Gak lama kemudian, Lisa ngomong ke Jim kalau dia khawatir dengan pertarungan ini. Dia aja lebih gede dari Christy, sedangkan Ali lebih gede lagi. Jim dengan sombongnya bilang dia yakin Christy bisa menang. Lalu dia langsung mecat Lisa saat itu juga. Di ruang ganti, Lisa nanya keadaan Christy. Lisa juga belak-belakan ngomong ke Christy. "Lu tahu gak sih betapa gampangnya bikin orang benci sama lu? Semua sikap sok jagoan lu itu, mungkin itu cuma topeng." Christy diam aja, sadar kalau selama ini dia jahat banget sama orang yang sebenarnya peduli. Whatever you said before our fight. I was just wishing you luck. Hari pertarungan tiba. Ditimbang badan, Layla Ali beratnya 162 pon, sementara Christy cuma 159 pon. Itu pun udah dicurangi dengan ngisi beban di kantong pakaian tentaranya. Layla kelihatan raksasa di sebelah Christy. Christy Martin. Masuk ke ring, suasana riuh banget. I told you what I expected of both of you. Tapi begitu bel bunyi, bencana dimulai. Christy nggak bisa nembus pertahanan Layla. Dia digebukin habis-habisan. Di ronde pertengahan, Christy bilang ke Jim di sudut ring, "Aku pusing Jim, pandanganku miring." Harusnya pelatih yang baik bakal ngehentiin pertandingan. Tapi Jim malah maksa. "1 ronde lagi, balikin ketenanganmu." Akibatnya fatal. Christy balik ke tengah ring dengan kondisi oleng dan Layla Ali menghajarnya dengan pukulan knockout yang brutal. Christy jatuh, kalah telak. Mitos tak terkalahkan Christy Martin hancur lebur. Pasca kekalahan itu, Christy hancur. Dia kehilangan gelarnya, harga dirinya, dan arah hidupnya. Di gym, Jim tetap maksa dia latihan kelas, walaupun Christy bilang badannya sakit dan gak mood. Jim ngejanjiin pertarungan baru lawan Lucia Ricker yang diatur sama promotor Bob Arum. Katanya bakal ada duit gede karena ada tie-in sama film $1 Million Baby. Di fase ini, kita mulai diperlihatkan kondisi Jim dan Christy mulai mekokain. Jim juga makin paranoid. Pas Christy dapat telepon dari tukang salon, Diana,
Jim ngerebut HP-nya dan nuduh macam-macam. Terjadi pertengkaran hebat, Jim lepas kendali dan mencekik Christy sampai hampir aja kehabisan nafas. Adegan pindah ke pesta ulang tahun di rumah mereka. Orang tua Christy, Johnny dan Joyce datang berkunjung. Jim bersikap manis banget di depan mertuanya, kayak suami idaman. Christy nyuri kesempatan buat ngobrol berdua sama ibunya di teras. Dengan putus asa, Christy curhat. Dia bilang Jim masang kamera tersembunyi di seluruh rumah. Jim bikin rekaman video pribadi mereka buat meras, dan Jim selalu marah. Christy bilang dia takut dan pengen ninggalin Jim setelah dapat duit dari pertarungan lawan Lucia Riker. "Aku butuh bantuan, Mak," kata Christy sambil nangis. Respon ibunya bikin sakit hati. Ibunya malah bilang, "Christy, kamu kedengeran kayak orang gila. Jim bilang kamu pakai narkoba. Kamu harus benerin hidup kamu." Ibunya nggak percaya sama Christy dan malah masuk lagi ke dalam rumah buat potong kue. Christy ditinggal sendirian, patah hati, dan nggak punya siapa-siapa lagi. Besok paginya, Christy minta pertolongan Big Jeff. Rekan Jim yang selama ini diam aja, akhirnya nggak tahan lagi. Di dalam mobilnya, dia ngebongkar semuanya. Jeff bilang Jim itu nyolong duit bayaran tinju kamu. Ternyata Jim nyembunyiin duit tunai di kaleng timah di halaman belakang dan ngasihin duit itu ke mantan istri dan anak-anaknya. Dan yang lebih parah, Jeff ngasih tahu kalau pertarungan lawan Lucia Riker itu bohong. Jim cuma ngarang cerita itu biar Christy tetap latihan dan gak ninggalin dia. Christy hancur. Harapannya buat dapat duit dan kabur ternyata cuma ilusi. Christy yang udah muak langsung pergi mencari Jim di tempat latihan. Dia langsung ngamuk. Dia ngelemparin Jim. Dia teriak, "Lu maling! Gue berdarah-darah buat duit ini. Brengsek!" Tapi Jim malah mainin kartu manipulasi lagi. Dengan tenang Jim bilang, tanpa dirinya, Christy Martin gak ada artinya. Sambil pergi meninggalkan Christy. Pas balik ke rumah, Christy langsung berkemas dan pergi meninggalkan rumah. Jim mencoba mencegahnya, sampai ngancam bakal ngebunuh Christy kalau dia pergi. Tapi Christy sudah tidak peduli. Dia nelpon Rosie dan janjian bertemu di sebuah restoran. Glad you called. I've been Thanks. Christy menceritakan apa yang terjadi selama ini. Tapi Jim terus-terusan nelpon. Dan saat Christy akhirnya ngangkat teleponnya, Jim bilang dia bisa melihat Christy yang sedang bertemu Rosie. Ternyata Jim terus-terusan mengawasinya. Akhirnya mereka memutuskan cabut, pergi nginap ke hotel. Besok paginya, Jeff nelpon. Dia bilang, Jim sudah mengirimkan foto porno Christy ke semua orang, termasuk keluarganya. Jim menceritakan bahwa Christy kabur bersama pacar wanitanya. Christy mutusin buat balik ke rumah untuk ngambil barang-barangnya dan mengklaim rumahnya kembali. Rosie ngelarang, jangan balik ke sana karena berbahaya. Tapi Christy keras kepala. Dia bilang dia udah capek sembunyi seumur hidupnya. "Itu rumah gue, itu Jim gue. Gue gak bakal biarin dia ngusir gue," kata Christy. Christy sampai di rumah. Suasana hening mencekam. Jim ada di sana. Christy bilang dia mau tidur siang sebentar karena kepalanya sakit. Malamnya, di kamar, Christy nelpon Rosie lagi. Tiba-tiba, Jim masuk kamar. Wajahnya dingin banget.
Jim dengar Christy lagi teleponan sama Rosie. Jim bilang, gue perlu ngomong sama lu. Christy nolak, nanti aja abis gue teleponan. Tapi, tanpa aba-aba, Jim langsung nyerang Christy. Dia menikam Christy berulang kali di dada dan perut. Christy menjerit kesakitan, memohon ampun. Tapi Jim udah kayak setan. I'm sorry. Dia ngambil pistol. Jim nembak Christy tepat di dada, dekat jantung. Jim berdiri di sana ngelihat Christy sekarat. Yakin kalau istrinya bakal mati, Jim lalu pergi mandi. Christy ditinggal sendirian bersimbah darah. Tapi naluri bertahan hidupnya gila. Dia nyeret badannya sendiri, berjalan ke ruang depan, ngambil kunci mobil dan keluar dari rumah. Sialnya, dia salah ambil kunci mobil Jim, bukan kunci mobilnya. Akhirnya dia harus berjalan kaki. Dia menghentikan mobil orang lewat di jalanan. Pengemudi itu panik, tapi langsung bawa Christy ke rumah sakit. Di UGD, dokter berjuang nyelamatin nyawa Christy. Paru-parunya bocor, dia kehilangan banyak darah. Saat sadar sedikit, Christy ngasih nomor telepon Rosie ke perawat. Tolong panggil Rosie. Keluarga Christy akhirnya datang. Di sini terjadi adegan yang bikin emosi. Ibunya malah nyalahin Rosie yang ada di situ. Gara-gara kamu ini semua terjadi, kata ibunya. Dia kemudian ngusir Rosie dari rumah sakit itu. Polisi akhirnya nangkep Jim Martin. Tebak dia sembunyi di mana? Di gudang peralatan tetangga, kayak pengecut. Randy, kakak Christy, ngasih tahu kalau Jim udah nyebarin video atau foto pribadi, seksual, Christy ke semua orang. Promotor tinju, keluarga, media, buat ngehancurin reputasi Christy. Dia bilang Christy ninggalin dia demi wanita. Ibunya Christy, yang masih denial, malah nyaranin Christy buat bohong ke media. Bilang aja kamu sama Rosie, yang satu lagi, teman biasa. Bukan Rosie pacarmu. Randy akhirnya marah dan ngebentak ibunya. Apa-apaan sih? Christy hampir mati ditembak. Mama masih mikirin reputasi. I tried so fucking hard for you. Look. Fisik Christy hancur, tapi jiwanya belum. Dia mulai latihan jalan lagi, tapi gak mau pakai alat bantu walaupun dipaksa dokter. Tiba-tiba, Lisa Halloween, mantan lawan yang jadi temannya, datang menjenguk. Lisa ngasih tahu kalau dunia tinju heboh sama skandal video itu. Christy malu banget, ngerasa semua orang bakal ngetawain dia karena dulu dia sombong dan banyak menghujat lawannya. Lisa bilang, mungkin mereka bakal ketawa, tapi mungkin juga enggak. Lo harus berhenti mikir buruk soal orang. Christy mutusin buat bertinju lagi, bukan buat uang, bukan buat gym, tapi buat dirinya sendiri. Dia bilang, di dalam ring gue tenang, di sana ada aturan. Di luar sini chaos, tapi di ring itu sunyi, dan itu punya gue. Get you up. Ready. Let's go, Granny. Using that. Not you. Let's go. Setelah keluar rumah sakit, Christy langsung balik lagi ke gymnya. Di situ dia mulai latihan lagi. Kita ditunjukin Christy yang perlahan pulih, ngelatih pukulan, dan nemuin lagi semangatnya. I don't know what, but I regret not accepting help when it was offered. I thought you were joking. But I know now that whatever said it over and over again didn't. Di pengadilan, Christy duduk di kursi saksi. Dia natap Jim Martin yang duduk di kursi terdakwa. Dengan suara bergetar tapi tegas, Christy ngasih kesaksian yang dramatis. Kamu menikamku. Kamu menembakku. Kamu meninggalkanku mati di lantai kamar tidur. Tapi sama seperti hal lainnya dalam hidupmu, kamu gagal. Kamu gagal membunuhku, dasar brengsek.
Jim cuma bisa diam. Film ditutup dengan Christy Martin kembali ke arena tinju. Dia berjalan menuju ring, disambut sorakan penonton. Dia bukan lagi anak penambang batu bara ciptaan Jim Martin. Dia adalah Christy Martin, sang survivor. Jim Martin akhirnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Christy sekarang adalah promotor tinju dan konsultan korban KDRT. Dia menikah dengan Lisa di tahun 2017. Gokil banget kan kisah Christy Martin? Dari korban KDRT sadis sampai jadi petinju legendaris. Itu dia alur cerita lengkap film Christy. Silahkan tulis komentarmu, like, dan subscribe juga channel ini. Biar gak ketinggalan cerita-cerita film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.